Pak, silakan masuk. Permisi. Iya. Perkenalkan Bapak, nama saya Hayu Koyung Rama. Di sini saya sebagai konselor gizi. Bapak dengan Bapak Jamilan, nggih? Ya, Bapak sebenarnya apa, nggih? sakit dengkul. Oh, sakit dengkulnya kalau dipakai ngapain? Ya, pakai sholat nggak bisa nekuk Nggak bisa neko. Oh, berarti Bapak saat ini sholatnya sambil duduk, nggih? kan duduk. Nggih. Terus kira-kira sudah berapa lama? Nah, hampir 5 bulan. 5 bulan, nah, itu cukup lama ya. Bapak sebelumnya udah pernah ke dokter atau Alternatif alternatif? Contohnya ya sanggal putung. sanggal putung. Terus dari sanggal putung itu dikasih apa nih bapaknya? Ya itu bobok. Bobok itu? Ya untuk hilangkan nyeri-nyeri. Nah itu efektif nggak buat ngilangin nyerinya Pak? Ya, lambat laun. Lambat laun. Tapi sekarang kalau dibuat jalan bapaknya gimana? Masih sakit. Masih sakit, tapi kalau buat sholat? Cuman ya sambil duduk. Sambil duduk, tetap sambil duduk nih. Sebelumnya Bapak pernah nggak sakit juga di bagian kaki yang lain atau di bagian ibu jari kaki? Nggak pernah. Karena perjalanan kan habis jatuh. Oh, habis jatuh terus langsung sakit nih. Oke. Sebelumnya Bapak konsumsi makanannya kayak gimana ya sehari-harinya? Biasa, makan biasa. Makan biasa, kayak gimana makanannya? Ya biasa, sehari 2 kali. 4 nasi, Nasi, kira-kira berapa centong? ya cukup, pokoknya secukupnya. Secukupnya. Kalau lauknya kira-kira gimana ya Bapak? Lauknya ya kadang-kadang ya ayam. Ayam. Oh, nah kalau kayak tempe, tahu itu? Ya tiap hari makan. Oh, setiap hari. Oke, gitu. Kalau misalnya daging yang lain selain ayam? Ya telur itu. Telur. Kalau sapi gitu, kambing? Ya kadang-kadang. Ya kalau makanan seperti tahu, tempe bapaknya sering? Tiap hari. Oh, tiap hari. Jadi yang lebih sering itu daging ayamnya atau tempe tahunya ya Pak? Ya tahu tempenya yang sering. Itu biasanya diolahnya kayak gimana? Kayak mungkin direbus atau digoreng atau? Ya digoreng ya dikotok gitu. Oh, dikata. Oke. Mungkin dari keluhan Bapak sama konsumsi Bapak ini sebenarnya saya nggak bisa langsung mendiagnosis atau menyimpulkan penyakitnya, tapi mungkin dari pemahaman saya, dari konsumsi bapaknya juga, dari keluhan sakit kakinya dibuat jalan, bapaknya ini terkena asam urat. Nah, asam urat itu biasanya karena bapaknya konsumsi makanan yang tinggi purin. Tinggi purin itu dari mana? Dari bapaknya konsumsi seperti daging ayam, terus habis itu protein seperti tahu, tempe itu juga tinggi purin. Mungkin bapaknya ada alternatif makanan lain selain tahu tempe ayam yang bisa dikonsumsi? Ya kadang-kadang makan pangsit ini. Berarti bapaknya sering makan makanan instan gitu nggih? Ya Sudah nggak pasti? sering kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Tapi lebih seringnya ayam, tahu, tempe itu. Misalnya selain makanan instan, terus daging ayam, tahu, tempe itu bapaknya mungkin bisa nggak kalau misalnya masak masakan yang lain? Ya kan tergantung selera saya. Nggih. Misalkan saya pengen daging ya makan daging, pengen ayam ya ayam, pengen telur ya telur gitu. Yang masakin siapa Bapak? Ya beli, Oh, saya sendiri beli. nggak bisa masak. Nah, biasanya kan kalau beli itu ada pilihannya ya Pak. Pilihannya tuh Bapak tetap milih daging ayam, tahu, tempe gitu terus. Ya kadang-kadang kan warung kan nggak pasti. Ya ada soto ayam, ada rawon, Jadi ada tergantung. gulai kan gitu. Kalau Tergantung. saya kepengen gulai ya cari gulai, makan gulai. Kepengen rawon ya makan rawon. Kepengen nasi pecel ya nasi pecel gitu loh. Masa tiap hari kan
ganti-ganti makan iya iya. kan gitu. Tapi bapak ini nggak, kalau dalam hal makanan kadang bapak membatasi kayak nggak boleh banyak gula, nggak boleh banyak lemak gitu-gitu nggak pak? Atau ya udah sepengennya aja yang makan? Kalau saya bebas makan tuh. Sepengennya. Ya, pokoknya pengen makan ini ya, ya itu makan itu. Ini matang tempe ya, tahu tempe itu aja. Ini sambal kecap ya, sambal kecap sama tahu lah cukup. Nah, iya. Nah, tapi bapaknya punya penyakit penyerta lain nggak, kayak misalnya diabetes atau hipertensi gitu-gitu? Nggak ada, cuman diabetes tapi cuman naik turun, nggak lagi. Tapi dari bapaknya diabetesnya pernah kontrol ke puskesmas gitu pak? Ya kadang-kadang kontrol. Oke. Mungkin ya dari penyakitnya bapak yang asam urat tadi sama mungkin diabetesnya itu, mungkin bapak bisa mulai buat membatasi makanan yang tinggi protein hewani seperti itu ya gitu pak. Sama bapak bisa mengurangi konsumsi gula. Kira-kira bapak suka minum es teh gitu nggak pak? Nggak suka, saya nggak suka es. Tapi air putihnya banyak ya. Air putih. Nah itu bagus sih pak kalau misalnya bapak banyak minum air putih, karena dari banyaknya purin yang ada di tubuh bapak yang bisa mengakibatkan penumpukan kristal, makanya bisa jadi asam urat itu. Kalau misalnya bapak minum banyak air putih, nanti itu purinnya bisa keluar bersama dengan air kencingnya bapak gitu. Jadi bapak udah bagus banget bisa memperhatikan konsumsi minumannya, nggak minuman yang manis-manis aja. Bapak bahkan nggak suka nih kalau misalnya kopi tanpa gula saya. Oh ya, itu udah bagus karena bapak juga ada diabetesnya. Berarti bapak udah pernah ini ya diedukasi tentang diabetes? Pernah. Dan masih diterapkan sampai sekarang? Iya. Kalau penerapannya itu kira-kira bapak kesusahan atau gimana kalau misalnya disuruh ganti pola makan gitu pak? Nggak pernah, cuma disuruh kan kurangi gulanya. Pokoknya gulanya harus dikurangi. Ya. Selain itu? Makan ini juga bebas, cuman apa itu? Nggak suka. Makanan yang manis-manis itu. Itu dikurangi. Gini. Tapi kira-kira bapak masih sering aktif gitu nggak, kayak misalnya ikut jalan sehat, ikut senam lansia, atau mungkin ya bergerak aktif kayak jalan-jalan, naik motor gitu? Ya setelah sakit ini nggak jalannya agak susah, nggak aktif. Dulu ya sebelum jatuh ini ya tiap hari jalan ke lapangan sini. Itu udah bagus banget ya pak, buat apa namanya upaya preventif. Kan bapak lansia itu harus tetap aktif ya. Jadi sekarang semenjak sakit aktivitasnya ngapain aja bapak? Ya warkop, saya kan punya warkop. Cuman untuk kesibukan. Ya. Iya. Berarti bapak udah nggak pernah jalan-jalan muterin lapangan lagi gitu? Jarang. Tapi kalau misalnya aktivitas lain kayak naik sepeda? Naik sepeda biasa. Kadang-kadang tiap minggu ya montel. Terus kalau naik sepeda kira-kira kakinya masih sakit banget atau ya? Kalau buat naik sepeda enggak sakit. Tapi kalau buat jalan itu terasa sakit. Kalau buat naik motor masa bapak masih naik motor? Naik motor itu jarang saya. Jarang. Karena mata juga kabur. Bapak ada kacamata? Nggak punya. Sebenarnya bapak yang dilakukan bapak itu udah bagus banget sebelum maksudnya aktivitas yang bapak lakukan sebelum terkena penyakit ini udah bagus. Mungkin karena emang dari konsumsinya aja yang memang harus dibatasi dan kurang bervariasi, karena kan bapaknya cuma makan ayam, tahu, tempe gitu-gitu aja kan. Mungkin divariasikan, terus ditambah juga dengan sayur-sayur kayak misalnya sayur asem, sayur sop, sayur bayam, sayur lodeh dan lain-lainnya. Dan jangan banyak makan santan gitu sih pak, mungkin karena kan bapaknya juga udah lansia dan
pencernaannya juga kurang baik kalau dibandingkan sama yang orang sehat lainnya. Kalau misalnya Bapak menambah aktivitas berjalan Bapak gitu, kira-kira sanggup nggak Pak? Kayak mungkin ya nggak setiap hari muter lapangan, mungkin bisa dimulai dengan 3 hari sekali muter lapangan biar membiasakan kakinya Bapak biar jalan. Ya tiap pagi tuh jalan, entah itu 100 meter atau 200 meter itu saya tiap hari ya coba jalan. Oh, berarti Bapak itu tetap mengusahakan buat jalan. Oke, kalau misalnya dari makanannya, kalau misal Bapak menyanggupi nggak kalau misalnya lebih divariasikan, jadi nggak cuman ayam, tahu, tempe, telur gitu-gitu, maksudnya divariasikan ke hal-hal yang lain. Ya tiap hari ganti-ganti makan. Oh. Kadang-kadang 1 hari enggak makan nasi, bisa hanya makan kue-kue gitu aja, udah kenyang. Tapi kalau misalnya Bapak mulai mengurangi konsumsi protein dan dibanyakin konsumsi sayur dan serat gitu kira-kira Bapak sanggup nggak? Tiap hari saya mesti makan sayur. Nggak, maksudnya frekuensinya ditambah gitu. Ya, terserah selera saya. Oh, terus ya. Tapi kira-kira Bapak bisa nggak? Ya bisa kalau diniati. Iya. Mungkin dimulai dengan aktivitas yang Bapak tambah itu sama makanannya mungkin lebih dikurangi untuk yang proteinnya. Sebenarnya protein itu bagus Bapak, cuman kan Bapak sekarang udah di tahap kakinya sakit nih ya, nanti mungkin proteinnya dikurangi sedikit demi sedikit dan diganti dengan sayur atau mungkin buah. Bapaknya suka makan buah? Kadang-kadang. Tapi tetap makan gitu Pak? Ya makan. Nah, kira-kira Bapak menyanggupi nggak untuk yang aktivitas sama makannya itu tadi untuk perlahan-perlahan diubah biar Bapaknya juga tambah sehat dan keluhan sakit di kakinya Bapak juga berangsur-angsur membaik gitu? Ya demi kebaikan saya sanggup. Kesehatan saya. Ya, kalau terserah apa itu selera makan saya gitu. Kira-kira dari keluarga Bapak mendukung nggak kalau misalnya Bapak sepedaan, ada yang nemani, atau mungkin Bapak untuk makanannya dimasakin gitu? Ya mendukung lah. Mendukung ya. Kalau Bapak mau berubah ke arah yang lebih sehat gitu, berarti keluarga mendukung semua gitu? Ya mendukung. Dukungannya biasanya berupa apa Pak? Ya jangan makan ini, jangan makan itu gitu. Pokoknya keluarga jadi lebih tahu ya kondisi Bapaknya. Oke Bapak, kira-kira dari yang tadi kita sudah perjanjian tadi atau kesepakatan tadi, apakah Bapak bisa mengulang lagi tadi kira-kira kesepakatannya apa aja nih? Ya tadi Mbak kan bilang itu harus banyak jalan kaki tiap hari. Terus? Ya sepedaan kan gitu. Tapi kalau suruh sepedaan tiap hari saya nggak sanggup. Tapi kalau jalan sanggup ya Bapak? Kalau jalan aja ya nggak kuat kalau jauh-jauh gitu. Terus kalau untuk makanannya gimana Bapak? Ya makanannya yang dikurangi proteinnya. Terus makanan yang mengandung santan. Iya dikurangi. Terus yang mengandung gula. Iya juga dikurangi. Oke, dari permen itu saya harapkan untuk 1 minggu ke depan sudah ada perubahan nih Bapak. Mungkin dari kakinya lebih lebih nggak sakit dari yang sekarang. Insya Allah. Kalau misalnya saya jadwalkan pertemuan konseling lagi minggu depan buat follow up, Bapak apakah bisa? Siap. Terima kasih ya Bapak atas konselingnya. Ya sama-sama.